Semua siapkan alat sesuai dengan daftar tilik yang sudah diberikan ya, yang menjadi SOP-nya disiapkan, semua sudah siap. Ada kartu grip swab, ada ini ada spekulum, ada handscoon, ada kapas sublimat, kemudian ada objek glass, ada apa ini, ada ini ya, cairan pencuci tangan, kemudian ada lampu sorot, dan juga ada pasiennya. Nah, selanjutnya adalah kita harus menyambut klien ya, sambut klien kita, suruh pasiennya duduk dulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Kartika, bidan yang bertugas pada hari ini. Jadi maksud kedatangan Ibu ke sini untuk melakukan pemeriksaan cairan genitalia ya Ibu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Nanti saya akan memasukkan spekulum ke rongga vagina Ibu, kemudian akan mengambil cairan dari dalamnya. Mungkin akan merasa tidak nyaman ya Bu ya. Nah, setelah itu kita akan mengambil cairan, kemudian akan kita kirimkan ke lab, dan hasilnya itu bisa kita perkirakan mungkin 3-5 hari selesai diberikan lagi hasilnya kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, setelah pasiennya sudah bersedia, kita respon pasiennya, apakah pasiennya itu rasanya nyaman ataupun tidak nyaman dengan yang kita sampaikan, ataupun mungkin posisinya tidak ini ya. Kita harus melihat responnya. Kemudian jaga privasi, pasang sampiran ya, pasang sampiran, tutup pintu. Kemudian kita lanjut ke prosedur ya, gunakan APD ya. APD itu ada ini ada celemek ya, boleh menggunakan head to toe ataupun dari celemek ini boleh kalau memang kesulitan nanti ya. Jadi kita gunakan celemek. Oke, selanjutnya pakai masker ya. Ya, karena kita berkaitan dengan infeksi tingkat tinggi ya, kita harus gunakan APD. Nggak ada apa di pengaitin. Ada yang bawa pengait masker nggak? Depan kita ya, buka. Nah, pakai handscoon. Cara melipat handscoon nggak kayak gitu ya. Cara melipatnya seperti ini. Lipat sepertiga bagian ke arah luar. Jadi gunakan dulu semua APD kita tadi ya. Kalau memang pakai ini boleh ya, pakai penutup kepala. Yang kalau pakai berjilbab nggak perlu lah ya. Yang nggak pakai jilbab boleh pakai ya penutup kepala. Kemudian pakai ini kacamata Google, dipakai aja kalau memang mau. Tapi saya taruh sini aja lah ya, nanti susah. Nah, selanjutnya kita cuci tangan ya. Cuci tangan, lepaskan dulu semua perhiasannya. Lepaskan jam tangan, lepaskan cincin, gulung lengannya ya. Ini saya nggak usah lepas lah ya, mungkin lah ya. Selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah ya. Bagaimana cuci tangan 6 langkah? Yuk ikut semua. Ayo, yang pertama adalah usap telapak tangan ya. Oke, kemudian punggung tangan, kemudian selas jari ya. Selanjutnya jepit ya. Ya, jepit, kemudian putar jempolnya, kemudian jarinya diputar ke pergelangan tangan, ke telapak tangan. Oke. Selanjutnya adalah kita harus pakai handscoon yang steril yang berada di instrumen. Cara menggunakan handscoon. Ya. Oke, cara menggunakan handscoon adalah dengan cara ini kita pegang ya, menggunakan 2 jari, kemudian masukkanlah jari-jari kita yang lain ke handscoon ya.
Nah kalau misalkan handscoon-nya kayak gini belum rapi, nggak apa-apa, ambil handscoon yang kedua ya, ambilnya dari luar bukan dari dalam lagi ya, dari luar, masukkanlah jari kita. Nah, kemudian ini kita rapikan. Nah ini boleh kita pegang-pegang seperti ini ya, udah boleh. Jadi sebelum kalian tadi ini belum rapi, kalian pegang pakai tangan kalian, itu nggak boleh ya. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah lakukan vulva hygiene ya. Mohon izin Ibu, saya akan membersihkan vagina Ibu dulu ya Bu ya. Oke, nah dengan cara lakukan vulva hygiene ya, dengan cara lihat dulu bagian vaginanya ada ganjel-ganjel nggak? Oke, kita ganjel ya biar kelihatan ya. Nah, lakukan vulva hygiene dengan cara ambil beberapa kapas sublimat yang sudah dicelupkan ke larutan air DTT ya, desinfeksi tingkat tinggi. Ambil 5 lah ya. Nah, tangan kiri ataupun tangan yang dominan dekat dengan pasien ya. Ini kita harus membuka labia. Buka labia. Kemudian kalau memang mau diinspeksi boleh, inspeksi dulu ya. Inspeksi, lihat dulu keadaan vaginanya, apakah vaginanya bengkak ya. Kemudian apakah ada pengeluaran cairan-cairan yang tidak wajar, apakah ada kemerah-merahan, apakah mengeluarkan nanah, ya itu kita harus inspeksi itu lihat. Ya, kemudian bersihkan genitalia pasien kita ya dengan cara bersihkan labia minora ini dulu, bagian dalam ya, dari atas ke bawah ya. Kemudian letakkan di bengkok, kemudian labia minora kiri ya yang bagian dalam dulu, kemudian labia mayora ya, labia mayoranya yang bagian luar ya, satu kapas, satu usapan ya. Nah selanjutnya adalah dari vestibulum ke anus ya, jadi dari vestibulum itu dari klitoris atas sampai dengan ke anus ya. Setelah dirasa sudah bersih, kita harus memasukkan spekulum yang sudah steril ya, ini udah steril ke dalam vagina pasien kita ya, dengan cara tetap berkomunikasi dengan pasien. Ibu mohon izin, saya mau memasukkan sebuah alat ke vagina ibu ya, jadi mungkin ini terasa tidak nyaman Bu, nanti ibu ketika saya memasukkan spekulumnya, ibu harus tarik nafas ya Bu ya, jangan ditahan Bu, nanti dia akan mengganjal di bagian perut ya. Oke, kita masukkanlah spekulum ini ke dalam vagina pasien kita dengan cara kita buka dulu lah ya labianya, buka labianya, kemudian masukkan searah horizontal ya, horizontal ini tegak lurus, kalau vertikal dia memanjang ya, mendatar. Jadi kita masukkan secara horizontal, cara memegangnya seperti ini aja, cukup seperti ini ya. Oke, ini ditahan. Nah kalau sudah masuk ke dalam nanti ini akan kita tekan ya. Jadi kita masukkan secara horizontal, kemudian setelah masuk di serviks ini kita putar, kemudian tekan pengunci ya sampai dia berbentuk ini seperti ini di dalam dan kita kunci ya. Oke, kita ulang. Buka labia pasien, masukkan spekulum secara perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa seperti ini ya, lecet nanti vagina pasienmu. Jadi masukkan secara perlahan-lahan. Maaf ya, izin ya Bu ya, itu tarik nafas ya Bu. Oke. Ya, tarik nafas ya. Oke, setelah sampai di pangkal spekulum ini kita putar ya, putar, kemudian tekan pengunci, kunci penguncinya ya. Oke, ini dulu dari kunci. Oke, nah dia akan kelihatan serviknya di dalam, udah kelihatan ya? Ya itu mulut serviks, ada ini ya, lampu sorot ini anggaplah ya.
Ini udah hidup ya. Jadi kita tetap menyorot dia supaya kelihatan serviknya. Udah kelihatan belum? Ini ya. Kelihatan yang bulat, ya itu servik ya. Yang bulat itu adalah servik dan cairan yang keluar dari situ yang harus kita ambil. Ya paham ya? Yang bulat kayak donat. Kami belum kelihatan Bu, ketinggian Bu. Ketinggian ya? Ibu, kami Bu, Kami juga belum. Ya. Jadi inilah yang ada di bagian reproduksi kita sebagai perempuannya. Nah selanjutnya adalah jangan sampai apa ini ya. Dalam kita inspeksi lagi ya. Lihat di bagian serviks dan dinding vagina apakah ada eritema ya. Ada pembengkakan, ada hematoma, misalkan ada seperti memar, kemudian apakah ada pengeluaran yang tidak wajar, apakah ada keputihan, ya itu harus kita lihat di bagian dalam liang vagina dan juga serviksnya. Ya. Selanjutnya masukkan katun tube swab di kanalis cervicalis sedalam 1-2 cm ya. Jadi ambil katun tube swab ini, ya ini kering dan steril ya. Ini kita masukkan ke dalam lubang donat tadi. Yang bentuknya seperti donat, masukkan ke dalam sedalam 1-2 cm ya, sekitar segini lah ya. Ini semua masuk ya. Jadi masukkanlah ke dalam. Oke, ini udah kita masukin ya. Kemudian sambil ditekan dengan lembut ya, dan kapasnya diputar di dalam sampai semua kapas ini dirasa sudah seperti lembab ataupun berair ya. Nah, putar ke kiri dan ke kanan selama 5-10 detik sampai tubuh terserap dengan sempurna ya. Jadi dirasa ini sudah terserap ya. Kemudian ini kita keluarkan ya. Ini kita keluarkan dulu, kemudian kita letakkan dulu di ini ya, di sini ya. Kemudian ini buka pengunci, kok langsung buka sih? Dan kemudian kita hapus ke objek gelas ya, objek gelas. Cara menghapusnya seperti apa? Nggak boleh gini ya, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Jadi bolehnya itu dengan cara ini kan tadi sudah terserap cairan tubuh ya, jadi kita tinggal menggulingkan aja sampai cairannya terlihat di objek gelas. Kemudian ini kita letakkan di bengkok di tempat sampah terkontaminasi, dan ini kita tempatkan di box khusus untuk objek gelas. Kemudian buat label ya, buat label nama pasien, tanggal pengambilan sampel, dan akan dikirimkan kemana, tenaga pemeriksanya siapa ya. Buatlah, masukkan ke dalam kotak, kemudian akan kita kirim segera ya. Selanjutnya itu keluarkan spekulum. Caranya seperti apa ya, ini kan tadi tegak lurus ya, mendatar ya. Nah kita buka dulu penguncinya ya. Ini buka penguncinya, ini ditekan dulu ya, supaya kalau dia dibiarin gini susah dia ya. Tekan dulu, kemudian tutup dulu ya, tutup mulut spekulumnya. Kemudian ini kita putar, membentuk horizontal kembali seperti yang tadi. Kemudian ibunya tarik nafas lagi. Ibu, ini saya mau keluarkan, tarik nafas ya Bu ya. Ya, oke ya. Ini udah keluar dari vagina pasien kita. Ini kita celupkan ke larutan klorin ya. Mana Pak? Ambil Mbak itu. Ya, ini larutan klorin. Selanjutnya adalah udah ya, udah buka kunci, udah selesai kegiatan kita. Kemudian bereskan alat, sudah dicelupkan ke larutan klorin. Kemudian buka sarung tangan secara terbalik ya, buka sarung tangan secara terbalik dan celupkan ke larutan klorin. Oke, kemudian cuci tangan kembali 6 langkah seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
dicuci, dilap dengan bersih. Ya, selanjutnya adalah baru kita jelaskan kepada pasien kita hasil temuan yang sudah kita lakukan ya. Jadi ini seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita harus jelaskan kepada ibu, kita sudah selesai melakukan pengambilan spesimen genitalia dan untuk hasilnya mungkin akan segera saya beritahukan setelah 3-5 hari ya Bu, mohon menunggu ya, nanti akan kita hubungi untuk pengambilan hasil ya Bu ya. Oke, semua rangkaian kegiatan untuk pengambilan spesimen genitalia sudah selesai. Kita pamit ya, kita pamit kepada pasien, bereskan alat dan pasiennya boleh dipersilahkan untuk pulang.